wabarakatuh. Welcome to our channel Grade 5 Official 2020. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dan jangan lupa terus jaga kesehatan. Oke teman-teman, masih ingat kan tentang materi sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari? Tentang apa? Ya, tentang sistem pencernaan manusia. Nah, di dalam proses pencernaan makanan menghasilkan sari-sari makanan. Ya, sari-sari makanan ini diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, bagian tubuh yang berfungsi untuk mengedarkan dan mengangkut sari makanan disebut darah. Oke, alat peredaran darah kita terdiri atas darah, jantung, dan pembuluh darah. Oke teman-teman, yang pertama kita ke darah. Nah, darah ini merupakan cairan yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan karbon dioksida dari hasil pernafasan. Selain itu, darah juga berfungsi untuk mengangkut dan menyalurkan sari-sari makanan dari hasil proses pencernaan makanan tersebut ke seluruh tubuh. Oke, peredaran darah di dalam tubuh kita terjadi melalui organ. Organ-organ tersebut adalah jantung dan pembuluh darah. Oke, alat peredaran darah manusia yang kedua adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ayo teman-teman, sekarang teman-teman letakkan tangan kalian di dada sebelah kiri. Nah, ini merupakan letak jantung kalian. Jantung kalian terletak di dada sebelah kiri. Nah, biasanya ukuran jantung itu sebesar kepala tangan kalian sendiri. Oke teman-teman, jantung ini terdiri atas 4 ruang, yaitu ada ruang serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak video berikut. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar, dan jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 ruang. Dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut. Dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat, bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat yang biasa disebut katup jantung. Berikut letak masing-masing katupnya. Nah, teman-teman sudah simak video barusan? Ya, sudah kita ketahui bahwa jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini terbagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada pembuluh darah arteri, dan yang kedua ada pembuluh darah vena, dan yang ketiga ada pembuluh darah kapiler. Nah teman-teman, pembuluh darah arteri ini adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung. Saya ulangi ya, pembuluh darah arteri ini yang membawa darah dari jantung. Yang kedua, pembuluh darah vena, pembuluh darah yang membawa darah ke jantung. Ya, bedanya kalau yang arteri tadi membawa darah dari jantung, dan yang vena membawa darah ke jantung. Oke. Yang ketiga,
ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler itu adalah pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan di dalam tubuh kita. Oke, nah kira-kira bagaimana ya teman-teman cara kerja peredaran darah kita? Yuk kita simak video berikut ini. Hai, perkenalkan, namaku Blood. Aku akan menunjukkan perjalanan yang aku lakukan setiap hari di tubuh sahabat rumah belajar. Sudah siap? Ayo kita mulai. Perjalananku dimulai dari bilik kiri menuju aorta. Aorta adalah pembuluh darah nadi yang terbesar. Kemudian aku menuju arteri. Dari arteri, aku menuju ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh, aku akan melepaskan seluruh oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian, setelah itu aku ke vena dengan membawa CO2. Kemudian, yang terakhir, aku berada di serambi kanan. Ya teman-teman, video tadi tentang peredaran darah besar. Nah, peredaran darah ini terbagi menjadi dua lagi nih. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Jadi, peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri, lalu ke aorta, kemudian ke arteri, lalu ke seluruh tubuh, setelah itu ke vena, dan terakhir ke serambi kanan. Oke, kuncinya karena peredaran darah besar, jadi dia ke seluruh tubuh kan besar, jadi ke seluruh tubuh. Oke, yang kedua, selain ada peredaran darah besar, ada pula peredaran darah kecil. Yuk kita lihat videonya sama-sama. Perjalananku dimulai dari bilik kanan ke arteri pulmonalis dengan membawa banyak karbon dioksida. Kemudian setelah itu aku menuju ke paru-paru untuk menggantikan karbon dioksida menjadi oksigen. Kemudian setelah itu aku sampai di vena pulmonalis. Yang terakhir aku kembali ke serambi kiri dengan membawa banyak oksigen. Nah teman-teman, peredaran darah kecil ini dimulai dari bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis, selanjutnya ke paru-paru, lalu ke vena pulmonalis, dan terakhir ke serambi kiri. Karena peredaran darah kecil, jadi dia dibawa ke paru-paru, berbeda dengan yang besar tadi. Oke teman-teman, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai alat peredaran darah pada manusia. Miss ulangi lagi ya, alat peredaran darah manusia ada 3 macam. Yang pertama yaitu darah, yang kedua jantung, dan yang ketiga pembuluh darah. Nah, jantung terbagi menjadi 4 ruang. Ada bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Lalu pembuluh darah terbagi menjadi 3 macam. Ada pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Oke? Miss harap teman-teman semua paham mengenai materi ini. Oke teman-teman, sekarang tugasnya teman-teman membuat mind mapping mengenai alat peredaran darah pada manusia. Miss minta digambar ya. Oke? Setelah mengerjakannya jangan lupa difotokan lalu dikirim ke Google Classroom. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.